Cara yang ketiga, energi potensial listrik. Jadi, gaya listrik itu termasuk gaya konservatif, sehingga dia memiliki energi potensial listrik. Nah, dari sini dapat kalian simpulin ya, gaya listrik itu juga ketika kita mengamati listrik statis dan yang bekerja cuman gaya listrik doang, berarti energi mekaniknya kekal berarti ya. Lanjut, rumusnya itu KQ1 Q2 per R. Sama dengan gaya Coulomb ini ya. R itu jarak antara kedua muatan, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2. Satuannya Joule karena energi potensial, dia adalah besaran skalar. Artinya tidak punya arah, dan juga energi potensial ini bisa positif, bisa juga negatif. Kalau negatif itu karena misalnya Q1 itu negatif, Q2 itu positif, ya udah perkaliannya kan negatif jadinya. Sebaliknya juga gitu. Q1 positif, misalnya Q2 negatif, ya udah perkalian antara keduanya negatif. Jadi di sini tanda positif negatif muatannya dimasukin ke peroperasi aljabarnya ya gitu ya. Beda dengan gaya Coulomb sama medan listrik. Negatif dan positif itu hanya menandakan arahnya doang. Nah, misalnya ada beberapa muatan nih, kita buat pertanyaannya energi potensialnya gimana. Misalnya ada muatan A, muatan B, muatan C, muatan D. Lalu ada pertanyaan nih, energi potensial di B ini berapa? Ya udah, begini aja caranya. Energi potensial pada muatan B kita pasangkan dengan muatan A. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Energi potensial muatan B karena muatan A yang pertama. Energi potensial muatan B karena muatan C yang kedua. Energi potensial muatan B karena muatan D juga yang ketiga. Jadi EPBD, EPBC, dan EPBA. Tapi kalau misalnya energi total keseluruhan ini berapa? Ya udah, gini caranya. Kita pasangkan per dua muatan gitu. Maksudnya misalnya energi potensial muatan A dengan muatan B. Pertama, energi potensial muatan A dengan muatan C. Yang kedua, energi potensial muatan A dengan muatan D. Yang ketiga. Harus per ini ya, per dua muatan ya. Berarti ini juga ini ya, berkontribusi memberikan energi potensial pada sistem. Energi potensial muatan B dengan muatan C. Lalu energi potensial muatan B dengan muatan D. Udah ya, berarti ya si B nya kan. Sekarang si D sama si C belum kan. Energi potensial muatan D dengan muatan C. Jadi dia itu per pasangan dia. Jadi dipasangkan per muatan-muatan ini. A dengan B, A dengan C, A dengan D. B dengan C, B dengan D. Lalu D dengan C. EPAC, EPAB, EPAD, EPBC, EPBD, EPCD. Kalau misalnya gini, kenapa nggak ada KEPDC memberi kontribusi ke total energi potensial sistem? Nah, EPDC itu EPCD juga sama doang dia. Juga sama juga misalnya EPAC. Kenapa nggak ada EPCA? Sama doang ya. Jadi itu tidak beda, tidak berbeda. Jadi itu sama doang. Itulah mengenai energi potensial listrik. Sekarang gimana? Ada yang namanya besaran. Sekarang besaran yang ke 4. Namanya itu adalah potensial listrik. Berbeda ya energi potensial dengan potensial ya. Energi potensial itu kan energi tentu satuannya joule. Nah, kalau potensial itu adalah usaha untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak hingga ke titik tertentu. Jadi rumusnya ini potensial listrik, energi potensial dibagi muatan. Di sini muatan ini apa? Muatan uji. Artinya muatan yang mau kita pindahin. Karena ini kan katanya memindahkan ya. Ya udah, ini muatan uji yang mau kita pindahin. Jadi ini analog dengan ini medan listrik. Kalau kita lihat interaksi antara misalnya di sini, kemudian di sini energi potensial itu per Q itu bisa menjadi KQ besar per R.
Uh, Q besar itu apa? Muatan yang memberikan potensial listrik. Misalnya kan ada dua muatan nih, Q besar dan Q kecil. Dimana Q kecil ini muatan uji yang mau kita pindahin. Otomatis kan energi potensialnya ya udah antara kedua muatan kan K Q besar Q kecil per R. Nah kalau kita bagi per muatan ujinya, ya udah Q kecil dengan Q kecil coret kan. Makanya rumusnya sisa ini K Q besar per R. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan potensial listrik. Jadi Q besar ini muatan yang memberikan potensial listrik. Nah, dia juga besarannya itu besaran skalar ya, mirip dengan energi tadi. Tanda bisa positif atau negatif. Tanda itu negatif kalau Q-nya negatif. Kalau sebaliknya ya Q-nya positif, berarti kalau di sini Q-nya positif, berarti potensial listriknya positif ya. Tapi kalau Q-nya negatif ya potensial listriknya negatif. Misalnya ada nih beberapa muatan, gimana dengan potensialnya? Ada muatan A, B, dan C. Ditanya potensial di titik D. Loh, kok titik, Kak? Iya, mirip dengan ini medan listrik. Kan medan listrik itu biasanya yang ditanya itu medan listrik pada suatu titik ya. Medan listrik pada suatu titik. Misalnya ada muatan positif, medan listrik di sini berapa? Medan listrik di sini berapa? Medan listrik di sini berapa? Analog juga atau mirip juga dengan potensial listrik. Misalnya ada titik D, potensial listrik karena muatan A berapa, potensial listrik karena muatan B berapa, karena muatan C berapa. Dimana RAD jarak A dengan D, RB ini RBD harusnya bukan RBB. RBD jarak antara B dengan D, CD jarak antara C dengan D. Maka potensial listrik di D berapa? Ya dijumlahin doang. Jadi FDA, FDC, FDB. FDA ini maksudnya potensial di D karena A. FDC potensial di titik D karena muatan C. FDB potensial di titik D karena muatan B. Jadi tinggal dijumlahin doang. Lanjut. Nah, ini terakhir ya. Usaha. Jadi usaha di sini maksudnya apa? Adalah usaha untuk memindahkan sebuah muatan oleh gaya luar. Jadi rumusnya ini Q dikali delta V. Q ini adalah muatan yang mau dipindahkan. Di sini juga usaha itu bisa positif atau negatif. Nah, tapi di sini ada makna yang penting banget di usaha ya. Ketika usahanya itu positif, artinya itu gaya luar melakukan usaha ke muatan. Artinya apa? Artinya muatan itu atau sistem kalau lebih dari satu muatan, itu energi potensialnya membesar. Nah, usaha negatif, misalnya kamu dapat usahanya negatif, itu artinya sistem melakukan usaha ke dirinya sendiri. Artinya apa? Energi potensialnya mengecil. Gitu ya. Di sini ada kakak buat naturalnya EP mengecil. Gimana maksudnya? Gini, maksud sebelumnya gini, Deng. Di sini kan katanya kan sistem melakukan usaha ke dirinya sendiri. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gini ya. Misalnya ada muatan positif, ada muatan negatif. Ini kan tanpa bantuan luar, naturalnya secara alami pasti muatan negatif itu kedorong ke sini, gerak ke sini. Ya kan? Gerak ke sini. Ini tanpa bantuan luar. Tanpa bantuan luar. Maka kalau kita perhatikan di sini, EP di sini kan mengecil. EP di sini mengecil. Loh, kenapa mengecil, Kak? Bukannya membesar ya? Misalnya Q2 ini misalnya minus 6. Q1 misalnya 4. Terus jarak mereka 2 misalnya di sini 4 meter, kemudian menjadi 2 meter. Lalu coba kita hitung ya. EP1 ketika dia 4 meter, KQ besar Q bukannya. KQ1 Q2 per R. Ya udah, masukkan aja. K 4 dikali minus 6 per 4. Itu kan jarak mereka berdua 4 meter. Nah, itu dapatnya minus 6K. Lalu EP2 ketika jaraknya 2 meter, secara natural si muatan negatif itu pindah ke 2 meter. Ya udah, K 4 kali minus 6 per 2.
Ya udah berapa nih? Minus 12 K. Nah, mana lebih besar energi potensialnya? Ini minus 6 K. Paling kecil itu minus 12 K. Kenapa bisa? Yang pertama, energi potensial itu besaran skalar. Artinya semakin besar angkanya tapi dia negatif, itu artinya dia itu bilangan yang kecil atau energi potensial kecil. Seperti di garis bilangan ya. Kalau kita bicara garis bilangan kan minus 1, minus 2. Angka mana paling besar? Ya minus 1 daripada minus 2. Seperti itu. Jadi secara natural energi potensial itu mengecil. Natural itu maksudnya tanpa gangguan luar, energi potensialnya mengecil. Nah, kalau kita berikan gangguan, itu bisa memberikan peluang energi potensialnya membesar. Dalam arti gini, kan naturalnya ini akan tertarik. Nah, artinya apa? Kita tidak perlu sebenarnya memberikan gaya ke sini sebenarnya kan untuk membuat ini geser ke muatan positif. Tidak perlu karena memang sudah ada gaya kolomnya yang membuat ini tertarik ke muatan positif. Tapi kalau kita ingin menjauhkan muatan ini, kita perlu bantuan gaya luar. Nah, gaya luar itulah yang usahanya adalah Q dikali delta V. Jadi kalau dia positif, artinya itu gaya luar melakukan usaha. Tapi kalau W-nya negatif, itu sistem melakukan usaha ke dirinya sendiri. Oke? Jadi demikianlah pembahasan mengenai konsep-konsep pengenalan besaran energi potensial, potensial listrik, dan usaha. Next, kita akan coba latihan soal.